Di sini saya ingin melakukan penyuluhan atau presentasi tentang memahami PTSD pada perempuan dewasa. Di sini mungkin ada yang tahu apa itu PTSD? Tidak tahu. Betul. Mungkin biasanya kalau suka lihat film Asmara Genzi, biasanya ada di perannya Mohan. Tidak tahu. Nggak lihat TV, lihatnya TikTok. Pertanyaan tidak untuk Mama. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang apa itu PTSD. PTSD adalah gangguan stres pasca trauma. Gangguan stres pasca trauma itu adalah kondisi kesehatan mental yang serius yang dapat dialami seseorang atau orang tersebut menyaksikan peristiwa traumatis. Peristiwa traumatis tersebut yaitu peristiwa yang menyebabkan trauma. Seringkali peristiwa ini melibatkan ancaman serius bagi kehidupan, seperti cedera fisik atau kekerasan seksual. Nah, ibu-ibu di sini apakah ada yang tahu tujuan saya kenapa kok saya memanggil ibu-ibu datang ke sini? Tahu, Bu. Karena gangguan stres pasca trauma atau PTSD ini seringkali atau lebih rentan terjadi kepada perempuan dewasa. Kenapa? Kenapa? Ayo. Banyak pikiran. Ya, seringkali jenis trauma ini lebih dialami perempuan dewasa karena perempuan itu lebih sering menjadi korban kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan yang dilakukan oleh pasangan intim. Benar apa benar? Iya benar. Di sini ada yang sudah mengalami hal tersebut? Betul. Ya. Aku pengen. Semoga tidak. Saya sudah. Untuk penjelasannya, untuk pemicu Stres. PTSD pada perempuan dewasa ini, yaitu kekerasan seksual, pemerkosaan, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan atau kecelakaan yang serius. Nah, seperti itu. Untuk gejalanya di sini, gejalanya di sini itu sudah mengalami gejala Ini tersebut. nak operasi. Mbak Ari mengalami Mbak Ari. Simper. Ibu Ari ini. Apabila ada yang mengalami gejala tersebut atau sudah mengalami gejala tersebut, sebaiknya ibu-ibu yang pertama bangun sistem dukungan atau berbicara dengan teman, keluarga atau orang yang terpercaya, saling oversharing. Yang kedua itu praktik teknik relaksasi seperti pernafasan dalam, tarik nafas perlahan melalui hidung, tahan sejenak, menghembuskan perlahan melalui mulut. Lalu berulang-ulang kali, dilakukan berulang-ulang kali, nggih. Nah, di sini apakah ada pertanyaan? Nanti kalau ada yang tanya, saya kasih door prize. Apakah ada yang ditanyakan? Oke. Oke, ben takok nu Bari. Nanti kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya. Oh, tidak juga pertanyaan. Monggo. Saya mikir pertanyaan.
Psikologis. Mungkin Mbak Ferry, apa itu PTSD? Ayo. Ayo apa Mbak Ferry? Gangguan mental yang seperti apa? Tante yang jawab. Mana? Ayo jawab. Yang lantang. PTSD adalah kondisi mental yang dapat menyebabkan seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa traumatis yang mengancam jiwa atau sangat menyakitkan. Gejala PTSD dapat bervariasi dari setiap orang dan dari waktu ke waktu, tapi umumnya dikelompokkan menjadi 4 kategori utama. Kalau dejavu itu bisa masuk PTSD enggak? Dejavu. Bisa Mbak. Soalnya kan kayak kita mengingat kejadian yang sebelumnya. Ya, Jadi kan kayak pernah mengalami. Pernah mengalami. Oh, itu masuk PTSD. masuk PTSD, tapi Iya kan kadang tahu ngalami iki lho Mbak Rik, yen tahu ngalami iki itu kan dejavu. tapi itu dilihat dulu itu hal yang baik apa hal yang buruk. Kalau hal yang baik itu tidak termasuk PTSD, kalau hal yang buruk itu termasuk PTSD. Berarti tergolong situasi dan kondisi. Dejavu. Hanya saja mungkin kalau PTSD itu dia itu berulang-ulang ya. Jadi traumanya itu berulang-ulang. Trauma itu Iya. Biasanya Caranya pengobatannya gimana? Caranya tadi di sini apa dibenoi apa nang dokter, psikolog? kalau masih kalau bahasa awamnya tidak parah itu bisa melakukan teknik yang tadi yang kita bisa oversharing kepada teman. Kan biasanya orang yang Mengalami. mempunyai penyakit PTSD itu orang yang banyak pikiran, orang yang Tertutup. tertutup. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa oversharing. Dengan oversharing kita bisa meluapkan apa isi hati kita. Jadi kita bisa legowo. sharing curhat berarti. Kalau bisa melakukan teknik. Kalau parah banget, Kalau parah banget bisa ke dokter melakukan terapi. Dokter apa itu? Dokter Dalam dokter jiwa, dokter spesialis Psikolog. Psikolog. Jadi kesimpulan di sini kita sebagai perempuan dewasa. Jadi kesimpulannya kita sebagai perempuan dewasa harus bisa menjaga pola hidup kita, harus bisa menjaga kesehatan jiwa kita. Jadi dia tidak Healing. tidak terkena penyakit PTSD. selalu berpikiran positif. Selalu positive thinking. Positive thinking. gue nggak ngurus pengalaman pribadi.
Rara Delia pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bar iki PTSD.